Salam sejahtera seluruh jemaat GCC, simpatisan GCC dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa kembali dengan Anda semua melalui ibadah live streaming yang dipancarkan melalui link YouTube kita, yaitu link YouTube Jesus Christ Community, GCC, sesuai dengan merek gereja kita. Nah, di dalam link YouTube ini banyak khotbah-khotbah yang menarik, yang memberikan inspirasi, yang memberikan kekuatan. Tetapi hari ini dan juga minggu depan secara khusus saya akan mengupas tentang visi misi dari gereja GCC. Supaya seluruh jemaat memahami bahwa gereja GCC berjalan dengan satu arah dan tujuan yang pasti. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan itu, kita akan mendengarkan dulu pujian penyembahan satu buah lagu dengan judul Tuhan Pasti Punya Rencana. Ketika kita berbicara tentang visi dan misi, sebenarnya kita sedang berbicara tentang program-program, rencana-rencana ke depan dari gereja GCC. Maka lagu yang kita dengarkan saat ini, saya pilih sesuai dengan tema kita, yaitu Tuhan Pasti Punya Rencana. Rencana yang indah terhadap gereja GCC. Mari kita dengarkan pujian penyembahan ini. Walau harus berjalan di lembah kekelaman, tak perlu goyah, sebab ku kenal siapa yang ku percaya. Tuhan pasti punya yang berbelas kasihan padaku. Tuhan pasti punya cara yang ajaib untuk menolongku. Tuhan pasti punya rencana yang terbaik di dalam hidupku, yang menunjukkan iman dalam perbuatanku. Walau harus berjalan di lembah kekelaman, tak perlu goyah, sebab ku kenal siapa yang ku percaya. Tuhan pasti punya hati yang berbelas kasihan padaku. Tuhan pasti punya cara yang ajaib untuk menolongku. Tuhan pasti punya rencana yang terbaik di dalam hidupku, yang menunjukkan iman dalam perbuatanku.
Bapak Ibu yang saya kasihi, kita sudah mendengarkan pujian penyembahan. Tiba waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, memaparkan visi misi hari ini. Kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan pembahasan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap menyertai, memimpin, membimbing kami. Sehingga hari ini kami kembali bisa online, ibadah live streaming. Mohon Tuhan berkenan memimpin kami, membuka hati kami, pikiran kami, khususnya jemaat GCC yang sedang mendengarkan khotbah hari ini, supaya mereka bisa memahami dengan jelas bagaimana gereja GCC ini Tuhan pimpin ke depannya. Apa yang akan kami lakukan, perkembangan seperti apa yang kami impikan, semua ini akan disajikan melalui tema yang akan dikupas sebanyak 2 kali, yaitu visi dan misi GCC. Kiranya Roh Kudus akan menyertai kami, memimpin kami untuk memahami tujuan terbentuknya gereja GCC. Demikian doa permohonan kami, dan kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan lihat inilah tema yang akan kita kupas pada hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan telah mengaruniakan 2 unit ruko kepada kita di satu lokasi yang sangat strategis, yaitu Ketapang Business Center. Satu lokasi yang ramai dengan kendaraan-kendaraan. Karena itulah dengan adanya gedung yang kita miliki, gedung permanen, sehingga ketika kita mau menggerakkan gereja untuk pertumbuhan selanjutnya itu lebih memungkinkan. Maka sebelum kita menempati gereja yang baru itu, terlebih dulu saya akan menyampaikan visi dan misi dari gereja GCC. Supaya seluruh jemaat, supaya seluruh simpatisan memahami kemana gereja ini akan bertumbuh dan berkembang sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Visi dan misi gereja GCC. Sebuah organisasi, apapun bentuk organisasinya, apakah itu organisasi yang bersifat mencari laba ataupun non-laba, mencari profit atau non-profit, semua organisasi pasti harus memiliki visi dan misi. Dan hal ini pun tidak terlepas dari yang namanya organisasi gereja. Gereja harus memiliki sebuah visi misi yang jelas. Nah tentunya hari ini kita akan juga membahas tentang visi dari misi gereja GCC. Karena itu sebenarnya khotbah saya hari ini ditujukan secara khusus kepada jemaat dan simpatisan GCC. Atau Bapak Ibu yang mungkin mengenal saya lewat pengajaran-pengajaran baik di ruang-ruang kelas. Karena saya banyak buka ruang kelas pengajaran maupun lewat link-link YouTube ataupun pengajaran-pengajaran lewat Zoom. Supaya Bapak Ibu yang pernah berinteraksi dengan saya dan masih punya koneksi dengan saya memahami dengan jelas kemana gereja GCC ini akan dibawa, apa saja visi dan misi dari gereja GCC tersebut. Nah tentunya khotbah hari ini juga bukan hanya terbatas kepada jemaat simpatisan GCC, tetapi juga kepada seluruh umat Kristen, terkhususnya hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin Kristen. Karena seringkali seorang pemimpin tidak memahami dengan jelas antara visi dengan misi. Mana yang disebut visi, mana yang disebut misi, seringkali tertukar. Yang seharusnya visi menjadi misi, misi menjadi visi. Maka hari ini kita akan belajar lebih jelas tentang visi dan misi, dan lalu bagaimana kita mengarahkan visi misi sebuah organisasi pada tujuan tertentu. Karena materi ini cukup panjang, jadi saya kupas dalam 2 kali pertemuan, yaitu sesi pertama dan sesi yang kedua. Nah hari ini kita akan mengupas tentang visi dan misi di sesi yang pertama. Okay, visi misi gereja Jesus Christ Community. Bapak Ibu yang saya kasih, banyak orang Kristen, banyak pemimpin-pemimpin, banyak jemaat
yang tidak bisa membedakan antara visi dengan misi. Sesungguhnya, apa sih yang dimaksud dengan visi? Kira-kira visi itu apa? Lalu apa yang dimaksud dengan misi? Karena dua hal ini walaupun satu paket, visi, misi, tetapi masing-masing itu punya penjelasannya. Masing-masing itu punya bidang atau punya cakupannya. Sehingga kalau Bapak Ibu tidak bisa membedakan dengan jelas antara visi dengan misi, maka terjadilah blunder organisasi sehingga tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka kita coba belajar sedikit tentang visi dan misi. Apa yang Bapak Ibu lihat dari gambar ini? Nah, gambar ini sesungguhnya sudah mencakup antara visi dengan misi. Bapak Ibu, kira-kira apa sih visi dan misi itu? Dari gambar ini sesungguhnya kita sudah bisa menangkap. Karena itulah animasi gambar itu sangat membantu kita untuk memahami sebuah filsafat, sebuah kebenaran. Kita lihat visi dan misi. Visi adalah suatu fokus yang mengarahkan seseorang memandang ke depan dan menetapkan suatu sasaran tertentu. Coba lihat orang yang ada di dalam perahu tersebut, dia lihat begini. Artinya dia sedang mengarah ke depan, dia sedang menatap ke depan, dia sedang melihat pada tujuan ke perahu di mana dia akan pergi pada saat itu. Itulah visi. Dengan kata lain, visi ini bisa saja masih dalam bentuk khayalan di awang-awang, masih dalam impian. Artinya, orang yang ada di dalam perahu tersebut mungkin punya impian. Saya ingin berlayar sampai ke tepian. Walaupun ke tepian itu dia belum bisa melihat karena jaraknya yang terlalu jauh. Tetapi dia punya tujuan. Pokoknya saya akan berlayar lurus ke depan. Sampai di mana nanti lihat. Sampai suatu tempat yang saya inginkan. Visi adalah tujuan. Dan tujuan tersebut bisa saja masih dalam coretan, masih dalam awang-awang, masih dalam sebuah impian. Sedangkan misi adalah suatu cara bagaimana visi itu diwujudkan menjadi kenyataan. Dengan kata lain, misi adalah cara untuk mencapai visi atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu perhatikan kembali gambar animasi. Orang yang ada di dalam perahu tersebut memandang ke depan. Itulah visi dia. Saya ingin berlayar sampai ke ujung sana, sampai ke tepian. Lalu bagaimana supaya saya bisa sampai ke tepian? Saya harus naik perahu. Nah, perahu ini adalah misinya. Pandangan dia ke depan itu adalah visinya. Jadi jelas ya antara visi dengan misi. Visi itu biasa bersifat tunggal. Visi itu biasa bersifat tunggal. Sedangkan misi bersifat jamak. Artinya tuh begini. Visi orang tersebut adalah pokoknya bisa sampai ke ujung sana. Ke daratan sana. Kita nggak tahu berapa jaraknya. Lalu bagaimana cara ke sana? Nah, cara ke sana dia naik perahu. Cara kedua bisa berenang. Cara ketiga bisa naik helikopter. Pokoknya titik itu yang akan dituju. Bagaimana cara mencapai ke sana? Itu bisa berbagai macam cara. Kebetulan cara yang dia pakai adalah naik perahu. Visi itu hanya satu. Namun misi untuk mencapai visi itu bisa lebih dari satu. Karena kita berbicara tentang cara. Cara itu bisa berbagai macam. Pokoknya yang penting adalah tujuan yang kita tetapkan itu bisa tercapai. Itu yang paling penting. Karena itu visi tunggal, misi itu jamak. Kita lihat visi dan misi. Sederhananya begini. Visi adalah sasaran atau tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan misi adalah cara untuk mencapai sasaran atau tujuan yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Jadi sederhana seperti itu. Visi dan misi. Dari gambar ini Bapak Ibu perhatikan mana yang visi dan mana yang misi. Supaya setelah Bapak Ibu menangkap baru kita bisa melanjutkan pelajaran kita hari ini. Perhatikan Bapak Ibu, Jemaat GCC. Mana visi dan mana misi. Dari
papan tembak dan anak panah ini. Sudah ketemu? Oke. Kalau sudah, saya yakin Anda mungkin sudah ada jawaban dalam hati. Kita lihat, yang namanya visi itu adalah papan lingkaran itu. Lingkaran, karena itu yang menjadi sasaran tembak anak panah. Sedangkan misi itu adalah anak panahnya. Sehingga visi dan misi itu tidak bisa dipisahkan. Karena jika kita membuat sebuah lingkaran tembak, nggak ada gunanya. Kalau lingkaran tembak itu dibuat hanya untuk pajangan tuh apa gitu loh. Nggak bagus amat kalau jadi pajangan. Tapi dibutuhkan anak panah untuk menembak sasaran yang sudah ditetapkan. Dan anak panah pun tidak bisa sembarang tembak. Makanya di sini banyak lingkaran-lingkaran. Dari lingkaran besar sampai lingkaran paling tengah yang saya buat kelap-kelip ini. Nah itulah sasaran utamanya. Maka untuk bisa berhasil maka harus mencapai sasaran yang sudah ditetapkan itu. Karena itu yang namanya visi dan misi itu mestinya bisa dievaluasi, bisa diukur tingkat keberhasilan yang sudah kita capai. Makanya yang namanya visi misi itu bisa dievaluasi ulang. Oh mana yang belum tercapai dan berapa persen pencapaian kita. Ya itulah visi misi. Karena itu visi dan misi ini bisa dikatakan visi itu adalah teori, artinya masih ada di dalam rancangan. Sedangkan misi itu adalah praktek atau pelaksanaannya. Karena itu kedua-duanya itu tidak bisa dipisahkan antara teori dengan praktek. Kenapa saya katakan demikian? Teori tanpa praktek itu lumpuh. Anda punya teori segudang, teorinya muluk-muluk, tapi nggak dilaksanakan. Dan nggak tahu bagaimana cara melaksanakan. Artinya Anda itu lumpuh, bertahan, tidak bergerak-gerak. Sedangkan kalau praktek tanpa teori itu buta. Anda akan hantam kromo sembarang saja. Artinya itu begini. Anda lakukan misi. Tapi Anda belum punya visi. Anda belum punya tujuan. Sehingga Anda kerjakan, Anda tidak tahu ngapain Anda kerjakan ini. Kemana Anda akan lakukan ini dan sebagainya. Karena itu teori dan praktek itu sangat penting. Visi dan misi itu boleh dikatakan teori dan praktek. Gereja tanpa visi dan misi. Perhatikan kembali gambar animasi ini Bapak Ibu. Gereja tanpa visi dan misi. Dampaknya itu apa? Tidak bergerak. Kita lihat. Dia mendayung terus, tapi nggak maju-maju, nggak ada gerakan sama sekali. Karena apa? Jalan di tempat. Jadi gereja tanpa visi misi itu berjalan di tempat stagnan. Nah, atau punya banyak kegiatan, tapi nggak ada perkembangan apapun. Itu kita lihat tidak ada kegiatan atau program kerja, artinya stagnan. Yang kedua, banyak kegiatan dan program, tetapi tidak ada pertumbuhan. Jadi programnya ini, itu dan sebagainya. Tapi nggak ada pertumbuhan sama sekali. Jadi seperti orang ini mendayung. Tetapi nggak maju-maju. Karena apa? Tidak jelas dalam hal visi dan misi. Karena itulah mereka juga tidak bisa mengukur seberapa persen keberhasilan mereka dalam berbagai kegiatan-kegiatan tersebut. Karena itu harus jelas dua hal itu. Seringkali terjadi pada seseorang pemimpin. Apakah itu pemimpin dalam organisasi sosial, pemerintah, keagamaan, atau berbagai macam hal. Nah karena hari ini saya sedang berkhotbah, maka saya mengarahkan tentang kerohanian atau pemimpin-pemimpin rohani. Mereka seringkali tidak bisa menangkap dengan jelas, tidak mengerti dengan jelas visi misi dari Tuhan. Seharusnya ketika engkau terjun di dalam pelayanan, apakah engkau buka gereja, buka persekutuan doa, atau mempersembahkan diri sebagai hamba Tuhan, Tuhan itu sudah meletakkan visi misi kepada engkau. Karena kita sedang bekerja di ladang milik Tuhan. Oke? Pelayan itu bukan milik pendeta. Pelayan itu bukan milik gereja, pelayan itu milik Tuhan. Ketika Tuhan Yesus sebelum terangkat ke sorga, dia berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa murid
namaku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, saat itu sebenarnya Tuhan sudah menetapkan visi dan misi untuk pemberitaan Injil di dunia. Karena itu, ketika kita terjun ke dalam pelayanan apapun bidang pelayanan Anda itu sedang menjadi mitra kerja Tuhan. Nah, kalau Anda menjadi mitra kerja Tuhan, pasti Tuhan sudah menetapkan Anda akan dipakai dalam bidang apa. Itulah visi misi yang Tuhan tetapkan untuk Anda. Maka Anda harus bisa menangkap dengan jelas. Atau kadang-kadang bisa juga terjadi salah membaca visi dan misi atau salah membaca kehendak Tuhan. Karena Anda tidak mencocokkan apa sih yang dikehendaki Tuhan dalam hidup saya. Perhatikan gambar akrobat ini Bapak Ibu. Antara orang yang di atas dengan orang yang di bawah. Mereka tuh saling menyesuaikan. Supaya orang yang di atas itu tidak jatuh, maka di bawah itulah harus menyesuaikan dengan arah gerak dari orang yang di atas. Supaya orang tersebut tetap aman di atas. Karena itu harus ada penyesuaian antara kita dengan kehendak atau visi misi dari Tuhan. Baik secara pribadi maupun organisasi gereja. Karena itu penting sekali. Kita akan belajar menangkap visi misi Tuhan untuk Saulus. Nah Bapak Ibu seluruh jemaat GCC, para hamba Tuhan, saya akan kutipkan satu ayat Alkitab supaya Bapak Ibu bisa lihat itu adalah visi dan misi Tuhan khusus untuk Saulus. Kira-kira Anda bisa menangkap nggak apa visi misi Tuhan untuk Saulus ini? Kita lihat Kisah Rasul 9 ayat yang ke-5. Tetapi firman Tuhan kepadanya, ini bukan kepada Saulus ya, tapi firman Tuhan kepada Ananias. Karena saat itu Ananias diutus oleh Tuhan untuk bertemu dengan Saulus. Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Bapak Ibu perhatikan, visi Tuhan untuk Paulus dan misi Tuhan untuk Paulus. Visinya di mana? Kita lihat. Menjadi alat pilihan Tuhan itu adalah visi Tuhan. Artinya, orang ini akan aku pakai. Lalu kemana Tuhan akan pakai? Itu berbicara tentang misi. Misinya adalah memberitakan Injil kepada bangsa lain, kepada raja-raja dan kepada umat Israel. Jadi Tuhan ingin pakai Paulus menjadi alat memberitakan Injil. Lalu sasaran dalam pemberitaan Injil adalah kepada bangsa lain, kepada raja-raja atau pemimpin-pemimpin negara dan kepada umat Israel. Jadi ada 3 misi yang Tuhan berikan kepada Saulus. Jadi seperti yang saya katakan tadi, visi itu hanya 1. Visinya dalam menjadi alat pilihan Tuhan, misi lebih dari 1. Ada 3 misi yang Tuhan berikan kepada Saulus di dalam ayat ini. Jadi jelas ya, visi, misi Tuhan. Nah kalau kepada Saulus yang dipilih oleh Tuhan secara unik, tentunya ketika kita bisa menjadi pelayan Tuhan, maka kita juga dipilih Tuhan untuk menjadi alat untuk memberitakan anugerah keselamatan. Maka kita masuk juga ke dalam visi misinya Tuhan secara pribadi. Ada perbedaan antara misi Tuhan kepada Paulus dengan misi Tuhan kepada Rasul Petrus. Di mana perbedaannya kita lihat lebih jelas di Galatia pasal 2 ayat 7 sampai 9. Galatia pasal 2 ayat 7, tetapi sebaliknya setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan memberitakan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Nah Bapak Ibu perhatikan, misi untuk kedua orang ini berbeda. Yang pertama adalah untuk orang bersunat. Misi ini dilakukan siapa? Rasul Petrus. Artinya Tuhan itu melihat potensi kemampuan dari kedua orang ini. Masing-masing cocoknya di mana. Sedangkan kepada Paulus, misinya itu adalah kepada orang-orang yang tak bersunat. Jadi dibagi tugas tuh. Karena itu kalau Anda baca Kisah Rasul, dari pasal Kisah Rasul itu menonjolkan 2 tokoh saja. Menonjolkan Petrus dan menonjolkan Paulus.
Kalau Anda baca dari pasal 1 Kisah Rasul sampai pasal 12, nah itu bagiannya Petrus. Nampaknya berbicara tentang pelayanan-pelayanan Petrus. Dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil, memenangkan orang-orang yang tak bersunat. Yang dimaksud tak bersunat itu adalah umat pilihan. Sedangkan pasal 13 sampai pasal yang ke-28, nah itu porsinya Paulus. Banyak berbicara tentang pelayanan-pelayanan yang dilakukan Paulus. Dan porsi untuk Paulus itu jauh lebih banyak daripada untuk Petrus. Karena orang-orang tak bersunat ini berbicara tentang segala bangsa di dunia selain umat Yahudi ini. Intinya adalah mereka yang bukan umat pilihan dikelompokkan sebagai orang-orang yang tak bersunat. Ayat 8, karena ia yang telah memberi kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Ayat 9, dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Jadi pembagian tugas itu sangat jelas. Artinya itulah organisasi. Inilah gereja awal. Jadi gereja awal itu sudah punya visi dan misi yang jelas. Lalu siapa yang akan menjalankan visi misi itu? Maka tidak heran gereja awal mengalami pertumbuhan yang sangat-sangat dahsyat. Dari awalnya sebelum hari Pentakosta yang berkumpul itu lebih kurang 20 orang. Dan di hari Pentakosta yang dibaptis 3.000 orang. Dicatatkan di Kisah Rasul pasal 2 ayat 41-42. Nah setelah itu langsung membeludak lagi. Dicatatkan di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang keempat, 5.000 laki-laki. Nah kalau yang dicatat 5.000 laki-laki artinya pengikut Tuhan Yesus atau agama Kristen itu sudah lebih dari 10.000. Karena Tuhan Yesus bukan hanya memenangkan laki-laki seperti di full gospel. Tuhan memenangkan laki-laki karena sistem penjelasan di Alkitab itu mengandung sistem patriark. Artinya laki-laki itu yang diutamakan atau yang ditonjolkan. Karena itu yang laki-laki punya istri, punya anak. Jadi kalau masing-masing laki-laki 5.000 itu punya satu istri dan satu anak saja, berarti pengikut Yesus saat itu sudah minimal 15.000. Jadi Anda tahu? Luar biasa kan? Kita lihat visi dan misi. Visi adalah menjadi alat pilihan Tuhan. Misi adalah memberitakan Injil. Nah dari misi inilah ada perbedaan antara Petrus dengan Paulus. Lihat kembali Galatia 2 ayat yang ke-8. Kepada Petrus misi Tuhan itu adalah kepada orang-orang Yahudi. Sedangkan kepada Paulus misi Tuhan itu adalah non-Yahudi. Nah bagaimana dibedakan Yahudi non-Yahudi? Berdasarkan kata sunat. Okay? Orang Yahudi adalah dianggap orang-orang bersunat umat Israel. Karena masalah sunat itu dicatatkan di Kejadian pasal yang ke-17 sebagai ikatan bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Sedangkan yang tidak bersunat dikelompokkan sebagai bangsa-bangsa lain. Nah, itulah visi misi Tuhan untuk kedua rasul ini. Jadi jelas ya organisasi gereja awal. Sebuah kapal yang sedang berlayar di tengah samudra membutuhkan alat bantu untuk menunjukkan arah perjalanan kapal. Saya tidak tahu Bapak Ibu pernah naik kapal besar atau enggak di tengah samudra. Nah kalau Anda pernah naik sebuah kapal besar, saya dulu sering kali naik kapal dari Pontianak ke Jakarta. Salah satu kapal yang sering kali saya naiki dulu itu puluhan tahun yang lalu namanya kapal Lawit. Jadi kapal besar ini bisa muat antara 2.500 sampai 3.000 penumpang. Ya ada kamar-kamarnya, tapi kadang-kadang kalau lagi full di lorong-lorong pun ada yang tidur. Nah, saya beberapa kali naik kapal itu dan kapal itu bisa berlabuh sampai di tengah-tengah kota Pontianak. Karena Pontianak itu kan terbagi menjadi dua bagian, Siantan dan Kelantan. Oleh sebuah sungai yang cukup besar namanya Sungai Kapuas. Sehingga mereka yang mau naik kapal itu bisa langsung di tengah-tengah kota.
Nggak perlu pergi ke pelabuhan jauh. Tidak. Itulah uniknya kota Pontianak. Ketika Anda naik sebuah kapal di tengah samudra. Ini bukan di tepian ya, bukan di pantai, tapi di samudra. Coba Anda berdiri, kemudian Anda putar badan Anda, putar. Sambil melihat ke sekeliling Anda. Apa yang Anda lihat? Yang Anda lihat adalah kaki langit, betul? Dengan kata lain, Anda ada di bawah sebuah tempurung raksasa. Sebuah langit, itu gambaran bulatan bumi itu. Nah, apakah kita berlayar sampai terus-terus tidak ada daratan? Ada. Cuman karena jaraknya terlalu jauh, mata kita bahkan sekalipun kayak pakai teropong kita tidak bisa memandang sampai ke tepian karena jaraknya terlalu jauh. Nah, di saat tersebut bagaimana kapal itu bisa berlayar sampai ke tujuan? Satu-satunya alat bantu agar tidak nyasar adalah kompas. Jadi kapal dan kompas adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, demikian pula organisasi. Sebuah organisasi sama seperti kapal yang sedang berlayar di tengah samudra. Maka organisasi juga membutuhkan alat penunjuk arah supaya organisasi itu tidak melenceng ke kiri, tidak melenceng ke kanan, tapi sampai pada tujuan yang diharapkan. Nah, organisasi gereja tersebut itu adalah visi atau vision. Karena itu, visi adalah kompas bagi sebuah organisasi. Oke? Jelas saya? Kita lihat Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Wahyu itu menjadi semacam visi. Artinya rakyat itu diarahkan ke tujuan, ke wahyu yang diharapkan oleh Tuhan. Maka ketika Tuhan memberikan wahyu, berarti Tuhan memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan. Bagaimana memimpin rakyat, kemana rakyat itu akan dipimpin. Karena itu kalau rakyat itu tidak memiliki wahyu atau tidak memiliki visi yang jelas, maka itu menjadi liar. Liar itu tidak terkontrol. Berjalan sendiri-sendiri, berjalan masing-masing. Maka setelah ada visi, lalu harus punya ketaatan pada visi. Seluruh orang atau seluruh anggota organisasi harus taat pada pimpinan, mengarah pada visi yang sudah ditetapkan. Di zaman Pak Harto memimpin Indonesia, Orde Baru, beliau seringkali menggunakan istilah GBHN. Kalau Anda hidup di zaman Pak Harto, tentu tahu GBHN. Garis-garis besar haluan negara. Artinya negara Indonesia mau dibawa kemana? Sudah ada patokannya. Sehingga diarahkan ke depan. Nah, itulah sebuah organisasi besar. Vision atau visi. Setelah visi organisasi ditetapkan, selanjutnya baru menyusun misi untuk mencapai visi yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi misi ini belum bisa disusun kalau visi itu belum ada. Jadi langkah pertama untuk menentukan visi misi itu untuk melakukan langkah pertama dalam berorganisasi itulah setelah organisasi terbentuk, apapun bentuk organisasi Anda, maka Anda sudah harus tetapkan visi dulu. Visi. Nah, setelah visi ditetapkan lalu misi. Karena misi itu adalah cara mencapai visi. Misi sebuah organisasi itu biasanya disusun dalam bentuk program-program kerja. Karena misi itu kita berbicara tentang praktek. Program itu ada yang bersifat jangka panjang, ada yang bersifat jangka pendek. Nah, jangka panjang itu biasanya itu adalah hal-hal yang penting, target utama yang akan dicapai. Sedangkan jangka pendek itu adalah bagian poin-poin kecilnya. Maka di zaman Pak Harto itu mereka sebut dengan REPELITA, rencana pembangunan 5 tahun. Jadi program-program kerja. Ada panjang, ada program pendek. Nah, program jangka panjang itu biasa tuh beberapa tahun. Sedangkan program jangka pendek itu bersifat tahunan. Program tahun ini apa? Jadi jelas sekali ya. Jadi misalnya kita tetapkan, saya dalam 5 tahun yang akan datang ingin punya 500 jemaat. Nah, kemudian
Setiap tahun mulai ada program kerja untuk mencapai target tersebut. Supaya 5 tahun ke depan sudah memiliki 500 jemaat. Itu caranya seperti itu. Kita lihat visi gereja GCC. Visinya itu apa? Nah, ini khusus Anda sebagai jemaat GCC harus tahu dengan jelas. Visi dari gereja GCC itu kemana? Visinya adalah memulihkan ajaran gereja awal. Itu visi dari berdirinya gereja GCC. Kita lihat satu ayat Roma pasal 15 ayat 19. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa Roh, demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Bapak Ibu yang saya kasihi, Injil, firman Tuhan, kebenaran harus diberitakan sepenuhnya. Artinya tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, tidak boleh terjadi kesalahan tafsir. Lalu bagaimana supaya tidak salah? Patokan kita apa? Patokan kita yang benar itu adalah gereja awal. Tadi saya sudah jelaskan bahwa gereja awal itu sudah bagus sekali menjadi tipikal sebuah organisasi. Organisasi yang punya visi, misi yang jelas dan juga punya pengajaran-pengajaran yang jelas. Karena hari ini begitu banyak sinode-sinode, kita mau patokkan sinode yang mana? Patokan kita itu adalah gereja awal. Karena saat itu belum ada macam-macam sinode. Maka saya katakan gereja yang ajarannya Alkitabiah itu adalah gereja awal. Gereja yang berdiri setelah Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Itulah yang akan kita pulihkan kembali. Meskipun ini besar ya, visinya sangat besar, tapi tidak masalah walaupun kita dianggap menggarami lautan, tidak masalah. Karena yang namanya visi itu memang harus besar, mimpi itu harus besar. Kita lihat visi pemulihan ajaran gereja awal. Lalu bagaimana dengan misi dari gereja GCC? Misi dari gereja GCC itu ada 2 fokus utama. Misinya apa itu? Yang pertama adalah dalam hal kerohanian, yang kedua itu dalam hal kemanusiaan. Kenapa saya menitik beratkan 2 hal, kerohanian dan kemanusiaan? Karena manusia itu terdiri dari 3 unsur. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Dan ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Oke. Karena jasmani dan rohani ini tidak bisa dipisahkan. Dua-dua itu penting. Ketika Tuhan Yesus melakukan pelayanan, memberitakan Injil, apakah Tuhan Yesus itu hanya memberitakan Injil? Enggak. Dia juga bergerak di bidang kemanusiaan. Kemanusiaan itu seperti apa? Menyembuhkan orang-orang sakit. Betul? Itu kemanusiaan. Membuat orang yang menderita tersebut, menghilangkan penderitaan orang, itu berbicara kemanusiaan. Nah, setelah itu Tuhan Yesus juga memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Itu kan bicara kemanusiaan. Betul nggak? Nah, kemudian Tuhan Yesus pernah juga ke pesta Kana, mengubah air menjadi anggur. Ini kan berbicara tentang kemanusiaan, kebutuhan manusia, rakyat orang banyak yang hadir di pesta itu. Artinya dua-duanya itu penting. Jadi saya menyusun ini nggak sembarangan. Saya menyusun ini berdasarkan petunjuk-petunjuk Alkitab. Jadi semua itu organisasi, visi, misi itu selalu saya arahkan kembali ke Alkitab. Jadi ada 2 misi utama dari gereja, yaitu bidang kerohanian dan bidang kemanusiaan. Nah, bidang kerohanian berbagai program-program kerja yang berfokus pada internal Kristen. Kalau kerohanian berbicara tentang menyelamatkan jiwa manusia. Karena manusia setelah mati, kemana pergi? Hanya ada 2 kan, surga atau neraka. Nah, kita ingin supaya orang-orang yang hidup itu mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengenal ajaran yang benar supaya setelah mereka meninggal mereka bisa masuk surga. Nah, itu bidang kerohanian dari misi gereja GCC. Sedangkan kemanusiaan, program-program kerja untuk kemanusiaan lintas suku dan agama. Artinya memang kita bergerak ingin meringankan penderitaan hidup orang lain. Apakah melalui masalah kesehatan, sandang, pangan, papan. Intinya tuh kita berbicara tentang kemanusiaan. Jadi
Jelas sekali ya, visi misi. Kita lihat misi gereja GCC dalam bidang kerohanian apa saja? Bapak Ibu perhatikan, fokus seluruh jemaat GCC. Supaya Anda tahu, gembala Anda sedang memimpin sebuah organisasi, berjalan itu kemana. Kita lihat misi GCC dalam bidang kerohanian. Pertama, saya rindu mendirikan sebuah sekolah teologi. Dan saat ini saya juga sedang menjanjaki ada 2 sekolah teologi yang ya mahasiswanya mungkin sudah hampir kolaps. Karena yang namanya sekolah teologi itu kalau tanpa didukung oleh dana yang kuat tidak akan bisa Bapak Ibu. Karena sekolah teologi itu mahasiswa yang dikirim ke sana tuh biasa tuh yang tidak mampu kalau tidak ada sponsor dari gereja yang mengutusnya. Atau orang tersebut belajar di sana bisa membiayai diri sendiri. Kan kita nggak mungkin pungut taruh tinggi. Beda dengan sekolah umum Bapak Ibu. Kalau sekolah teologi itu tidak bisa main duit karena mereka tuh bergerak dalam bidang untuk menyelamatkan jiwa manusia. Bila perlu, sekolah teologi itu mahasiswa teologi disubsidi total. Itu harapan saya. Tapi memang semua itu membutuhkan duit. Tapi kita percaya ketika kita punya visi lebih dulu, Tuhan akan sediakan semuanya. Nah, saya rindu untuk mendirikan sebuah sekolah teologi. Tentu teologi yang resmi yang diakui oleh pemerintah. Ada dengan 2 cara, mendirikan dari nol atau mengakuisisi sekolah teologi atau STT yang hampir kolaps karena kita membutuhkan izin atau legalitasnya, terutama pendaftaran ke Dikti. Yang kedua, memiliki sinode sendiri untuk legalitas hukum negara sehingga gereja bisa melakukan tupoksi. Tugas, pokok, dan fungsi. Memiliki sinode itu penting karena jika sebuah gereja atau organisasi tidak bernaung di bawah gereja yang sudah ada izin resminya, legalitasnya, maka dianggap sebagai gereja liar. Tapi kita punya doktrin ingin kembali ke Alkitab, kembali ke ajaran rasul-rasul, tentu tidak semua sinode itu bisa terima. Karena biasa satu sinode itu punya satu doktrin. Kecuali atau sinode-sinode tertentu yang maaf kata nih, sinode capcay. Yang bisa terima macam-macam doktrin. Jadi sinode ini hanya menyediakan sebuah payung besar, payung hukum. Anda yang mau doktrin apapun ditampung semua di sana. Memang ada seperti itu. Kita juga bisa bernaung. Dulu saya juga pernah bernaung di bawah sinode tersebut. Tapi kan kita tetap tidak leluasa. Karena untuk kedepannya saya rindu kita punya sinode sendiri. Caranya bagaimana? Ya Tuhan bisa atur. Bisa juga kita akuisisi. Misalnya kalau Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah saya hari ini punya sinode mau dilepas. Nah mungkin suatu hari kami bisa akuisisi dari sinode Bapak Ibu. Yang ketiga, mendirikan sekolah-sekolah Kristen. Hal ini sangat penting karena sekolah itu menjadi media penginjilannya sangat-sangat produktif. Dulu saya mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat juga lewat sekolah. Karena itu kalau saya tidak sekolah mungkin hari ini saya bukan orang Kristen. Jadi sekolah itu sangat berpotensi. Yang keempat, mendirikan UKM untuk menciptakan lapangan kerja demi meningkatkan ekonomi dan taraf hidup khususnya kepada jemaat GCC. Tuhan pernah mengatakan di dalam firman-Nya, sebelum kita menolong orang yang lain, tolong dulu kita internal. Artinya, utamakan dulu jemaat GCC. Kalau ekonomi mereka, taraf hidup mereka sudah baik, baru kita mengarah keluar. Kalau dalam bidang khususnya untuk misi GCC, internal GCC. Lalu bagaimana dengan misi GCC bidang kemanusiaan? Bidang kemanusiaan berarti kita bukan berbicara tentang agama, tapi lintas agama, suku, bangsa, dan bahasa. Yang pertama adalah membangun perumahan bersubsidi. Mungkin kedengaran muluk, Pak Nathan, Anda tahu nggak itu biayanya berapa? Ya itu namanya mimpi, namanya juga visi. Kalau nggak ada visi, kita nggak akan ada misi. Nah kalau ada misi, bagaimana mencapai misi tersebut? Nah itu langkah selanjutnya. Kita percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa, Tuhan sanggup menyediakan semuanya. Nah membangun rumah-rumah bersubsidi itu artinya rakyat Indonesia masih banyak yang miskin-miskin.
yang tidur di emperan. Nah mereka kan butuh tempat tinggal. Nah, karena itu kita mungkin mendirikan rumah-rumah perumahan subsidi yang sederhana supaya mereka bisa miliki rumah. Ya kecil-kecil nggak apa-apa, yang penting mereka sudah memiliki rumah. Atau rusunawa dan rusunami. Anda tahu rusunawa dan rusunami itu apa? Rusunawa itu adalah rumah susun sederhana sewa. Artinya kita bangun rumah susun nih, sederhana. Nah kita sewakan. Tiap tahun kita pungut sewa, tentu harga sewa itu sangat-sangat ringan, tidak membebani mereka. Karena mungkin mereka belum sanggup membeli rumah. Oke, mereka bisa tinggal dulu di rumah lapis atau rumah susun ini. Nah kemungkinan yang kedua adalah rusunami, rumah susun sederhana milik. Artinya kita bangun apartemen yang harganya miring, harganya murah. Supaya mereka yang sudah punya penghasilan, tapi untuk beli apartemen mewah atau rumah belum sanggup, ya udah mereka bisa membeli rusunami tersebut. Karena saya rindu agar masyarakat Indonesia bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak. Karena saya dibesarkan sebagai keluarga yang sangat miskin. Bahkan maaf kata nih Bapak Ibu, dulu kami punya rumah waktu di kampung, alasnya itu langsung tanah. Anda tahu nggak bagaimana sengsaranya? Okay? Karena itulah setelah saya mengalami semua itu, saya punya cita-cita besar. Suatu hari kalau Tuhan memberkati saya, Tuhan pakai saya mau lakukan ini untuk meringankan beban hidup dari siapapun. Yang kedua adalah membangun sekolah-sekolah umum. Karena kita berharap seluruh masyarakat Indonesia dicerdaskan. Itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Yang ketiga, membangun rumah sakit. Rumah sakit ini, ya tentu yang namanya rumah sakit mereka bayar kan, tapi kita akan lakukan subsidi sidang. Yang mampu ya bayar sesuai dengan taraf rumah sakit. Nah yang tidak mampu kita akan sediakan jalur khusus supaya mereka bisa tertolong. Lalu yang keempat, menciptakan UKM, usaha kecil menengah, berbagai bidang pekerjaan. Agar pengangguran-pengangguran itu bisa kita tampung di dalam UKM tersebut. Membangun panti jompo. Bapak Ibu, ini juga penting karena generasi milenial zaman sekarang ini berbakti kepada orang tua itu jangan diharapkan lagi. Karena jangankan berbakti pada orang tua, hidup mereka saja berantakan. Bagaimana memikirkan orang lain? Memikirkan diri sendiri aja. Saya lihat zaman sekarang tuh anak-anak sangat tidak bertanggung jawab, hidup asal-asalan. Maka disinilah dibutuhkan rumah jompo. Nah, rumah jompo di sini yang akan kita dirikan itu ada dua tipe. Tipe yang eksklusif dan tipe yang subsidi. Sehingga yang eksklusif ini mensubsidi yang tidak mampu ini. Kemudian yang keenam, membangun panti asuhan. Saya punya dua keponakan. Oke. Orang tuanya, mama papanya, dua-duanya sudah meninggal. Sehingga saya berpikir, kalau anak-anak yang orang tuanya sudah nggak ada, mama papanya sudah tidak ada, kasihan, tidak terurus. Maka kita rindu dengan adanya panti asuhan yang benar-benar diperhatikan sehingga anak-anak telantar, anak-anak yang tidak punya orang tua bisa ditampung di panti-panti asuhan tersebut. Kita besarkan. Siapa tahu suatu hari mereka akan menjadi orang besar yang akhirnya sukses. Dan mereka pun ketika saya itu berbicara menabur jangka panjang. Ketika anak-anak panti ini setelah saya besarkan, mereka yang sudah merasakan ini loh kemanusiaan, suatu hari mungkin mereka bisa menjadi pemimpin dan mereka pun bisa kembali menggerakkan kemanusiaan itu sehingga Indonesia itu akan diperhatikan oleh mereka. Dan berbagai macam program-program. Boleh dikatakan mungkin Anda berkata Pak Nathan muluk banget. Ya itu memang visi misi itu seperti itu. Muluk. Oke, muluk-muluk. Tidak masalah. Lihat kembali tentang visi dan misi gereja GCC. Jadi jelas ya. Visinya pemulihan ajaran gereja awal, misinya ada dua, kerohanian dan kemanusiaan. Dan boleh dikatakan apa yang saya sajikan tersebut Anda akan Anda akan berkata, mimpi. Betul? Tapi itulah mimpi. Mimpi
Karena visi atau vision itu kita berbicara tentang mimpi, kita berbicara tentang impian. Kenapa saya katakan mimpi? Karena ini adalah impian besar dari gereja GCC ke depan. Saya tidak tahu 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun ke depan saya tidak tahu. Tuhan yang tahu. Kalau saya diberikan waktu 50 tahun lagi untuk menggembalakan gereja GCC, saya percaya perkembangan ke depan itu akan sangat besar. Tapi kan yang menentukan hidup saya bukan saya, tapi yang di atas, hanya bersandarkan kemurahan Tuhan. Betul? Kita kan nggak tahu. Tapi saya sudah harus menyusun visi misi yang jelas untuk gereja GCC. Sehingga siapapun yang melanjutkan pelayanan gereja GCC sudah tahu visi dan misi yang telah ditetapkan oleh pendiri atau penggembala dari gereja Jesus Christ Community. Dari awal, gereja GCC itu sudah saya arahkan organisasi, bukan dinasti. Artinya belum tentu anak saya Jeremy, belum tentu anak saya Renata yang akan melanjutkan gereja yang saya rintis ini. Belum tentu. Bisa saja orang lain. Karena itu saya tidak akan memaksa anak saya untuk menjadi pendeta menggantikan saya. Karena saya tahu bagaimana susahnya menjadi seorang pendeta, menjadi seorang hamba Tuhan. Biarkan. Kalau memang Tuhan memilih mereka berdua, ya silakan. Kalau tidak, ya silakan. Karena gereja itu milik bersama, milik umum. Tapi dari awal saya sudah harus jelaskan, saya harus menentukan visi dan misi dari gereja GCC. Supaya perkembangannya ke depan itu seperti apa. Agar apa yang sudah saya perjuangkan 10 tahun ini merintis gereja dari nol. Tanpa satu pun jemaat itu tidak menjadi sia-sia. Tapi ada kelanjutannya. Kita lihat impian besar. Karena itu gereja GCC dari awal kami merintis berkembang sampai hari ini 10 tahun kami itu punya 2 impian utama. Impian pertama adalah memiliki gedung permanen milik sendiri. Dan impian tersebut akhirnya Tuhan sudah kabulkan. Dan yang kedua adalah kami sedang mengupayakan suatu dana yang sangat besar dari luar negeri melalui sebuah yayasan kami yaitu Yayasan Servia. Artinya saya meletakkan visi misi, menyusun visi misi itu bukan asal-asalan. Tapi punya planning yang jelas. Kita lihat mimpi. Mimpi. Semua visi misi dan impian besar itu baru bisa terwujud jika memiliki dana yang sangat besar. Karena itu organisasi apapun tidak akan bisa berjalan kalau tidak didukung oleh dana. Seindah dan semuluk apapun visi, misi, dan impianmu tidak ada gunanya jika tidak didukung oleh pendanaan yang kuat. Karena itu mimpi memang perlu. Tapi ketika kita mau mewujudkan mimpi kita harus sudah ada perhitungan-perhitungan yang jelas. Ketika Tuhan Yesus memberitakan Injil di dunia selama 3 tahun. Kan Tuhan Yesus kan sebelum terangkat ke sorga dia berkata, jadikan semua bangsa muridku. Itu visi Tuhan itu gede loh, Anda tahu gak? Visi Tuhan itu besar sekali. Artinya seluruh dunia, semua suku, bangsa dan bahasa harus dimenangkan menjadi orang pengikut Yesus. Dengan kata lain, Yesus adalah juru selamat dunia. Nah Tuhan Yesus seluruh orang dunia ini 8,5 miliar saat ini diharapkan Tuhan Yesus menjadi pengikutnya. Mengenal dia sebagai satu-satunya juru selamat. Karena memang Yesus adalah juru selamat tunggal. Yesus adalah juru selamat dunia. Dan ketika Tuhan berkata jadikan semua bangsa muridku, terpikir gak Anda? Itu mega proyek. Proyek menjangkau dunia. Dibutuhkan berapa banyak dana, tenaga, waktu. 2000 tahun sudah Yesus terangkat ke surga. Dan Injil belum berhasil diberitakan sampai ke seluruh dunia. Belum seluruh dunia percaya pada Yesus. Berarti masih banyak target-target yang belum tercapai. Nah ketika Tuhan Yesus memulai pelayanan, Tuhan Yesus juga sudah tunjukkan bahwa di dalam pelayanan itu membutuhkan dukungan dana.
Nah, kita lihat dana penginjilan Tuhan Yesus. Jadi Yesus kan maha kuasa kan, tapi dia tetap didukung oleh pendanaan. Lukas 8 ayat 1. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid itu bersama-sama dengan dia. Nah, Bapak Ibu perhatikan berapa banyak dana yang dibutuhkan. Yesus berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, berarti setiap hari Tuhan Yesus itu bergerak dan bergerak. Itu pelayanan. Nah, bukan hanya Tuhan Yesus sendiri, tapi 12 murid juga mengikuti Yesus. Kemana Yesus pergi, ke kota, ke desa, mereka selalu bersama siang dan malam. Dan 12 murid berarti ada 12 keluarga yang perlu dibiayai. Karena murid Tuhan Yesus ada yang sudah menikah. Siapa dia? Petrus. Petrus sudah menikah. Karena Tuhan Yesus pernah menyembuhkan ibu mertua Petrus. Nah, apakah hanya Petrus yang sudah menikah, murid-murid yang lain belum menikah? Kita nggak tahu persis. Tapi dari sini kita belajar satu hal, murid Yesus itu sudah dewasa semua, mungkin sudah ada yang berumah tangga. Nah, kalau mereka belum berumah tangga, kalau mereka anak tunggal, berarti kan mama papanya yang sudah berumur butuh juga biaya hidup. Berarti Yesus harus menyediakan honor bagi 12 murid setiap bulannya. Dari mana duit itu? Karena mereka full timer. Berarti harus kasih honor ke 12 murid agar keluarga mereka tenang melepaskan orang ini, murid Yesus. Lalu biaya untuk perjalanan, akomodasi, nginap, makan dan sebagainya dari mana? Nah, kita lihat sumber pendanaannya di ayat 2 dan 3. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit. Yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Nah, perhatikan kata yang saya buat klip di bawah ini. Perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Berarti perempuan-perempuan ini yang menjadi sponsor, menjadi donatur di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Jelas kan? Artinya Yesus itu juga disokong oleh pendanaan. Bahkan dana yang Yesus dapatkan itu kayaknya cukup besar. Kenapa saya katakan? Perhatikan kata Yohana. Ternyata Yohana ini adalah bendahara Herod, istri Kusa bendahara Herodes. Artinya suami dari Yohana bernama Kusa. Nah, Kusa ini adalah bendahara Herodes. Berarti kayaknya dari kas Herodes pun ada yang dikeluarkan. Pasti dong, misalnya Yohana ketika membutuhkan dana, papi bantu dong Tuhan Yesus, dia punya program-program nih. Suaminya yang Kusa ini berkata, ya sudahlah, kalau suaminya sayang sama istri pasti dana besar keluar. Betul nggak? Dan saya tidak tahu apakah Kusa ini bendahara Herodes ini juga percaya Yesus. Kalau dia juga percaya kepada Yesus, wah itu kan lebih gampang lagi. Bendahara Herodes menjadi salah satu sponsor pendanaan Yesus. Karena istrinya tuh sudah percaya Yesus. Oke? Luar biasa ya. Artinya dana yang didapatkan oleh Tuhan Yesus di dalam pelayanan tersebut sangat besar. Belum lagi loh, orang-orang yang sudah disembuhkan penyakitnya, lalu mereka memberikan persembahan-persembahan. Karena kan sangat jelas, mereka yang dibebaskan dari 7 roh jahat, misalnya salah satunya Maria Magdalena. Apakah hanya Maria Magdalena yang sudah merasakan kasih Tuhan lalu membalas dengan persembahan? Banyak yang seperti Maria Magdalena, tetapi tidak disebutkan di sini satu persatu. Karena Yesus juga sudah membentuk organisasi kecil. Ada bendaharanya. Yudas Iskariot adalah bendahara para rasul. Yang akhirnya memang jatuh ya. Oke, Bapak Ibu perhatikan di sini. Perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Kita renungkan satu hal. Tuhan Yesus sanggup mengubah air menjadi anggur pada waktu pesta nikah di kota Kana. Nah, pertanyaan saya adalah, air bisa diubah menjadi anggur.
Tidak sanggupkah Yesus mengubah dedaunan yang ada di jalanan menjadi uang? Sanggup tidak? Sanggup. Seharusnya betul? Sanggup. Tapi kenapa Tuhan Yesus tidak mengubah daun-daun itu dipetik 1 lembar, 10 lembar, simsalabim jadi duit semua? Kenapa? Karena Tuhan Yesus tetap melibatkan manusia, melibatkan pengikut-pengikutnya sebagai donatur-donatur. Karena itu Anda harus perhatikan hal ini. Jemaat GCC juga. Lalu yang kedua adalah Tuhan Yesus pernah memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti 2 ikan. Bayangkan, 5 roti 2 ikan, saya tidak tahu rotinya segede apa. Segede-gedenya 5 roti itu, Anda harus tahu 5 roti 2 ikan itu milik seorang anak kecil ini. Artinya hanya sekali makan. Tapi Yesus lakukan pelipat gandaan. Nah, dari sini kita juga belajar satu hal. Tidak sanggupkah Yesus melipat gandakan uang? Dikasih $100 kepada Tuhan Yesus. Simsalabim dilipatkan jadi miliaran. Bisa nggak? Mestinya bisa. Karena sudah ada buktinya kok. Lalu kenapa Tuhan Yesus tidak lakukan itu? Tetap Tuhan Yesus membutuhkan sponsor-sponsor. Karena Tuhan selalu ingin melibatkan pengikut-pengikutnya di dalam hal pendanaan. Oke, itu dia. Kita lihat Bapak Ibu. Sekarang kita berbicara dari mana sumber dana untuk melaksanakan visi misi dari gereja GCC. Nah, jemaat GCC perlu tahu, saya tidak todong duit Anda. Dan Anda perlu tahu, dari gereja GCC saya rintis dari nol tanpa satu jemaat pun. Dan hari ini jemaat kita ada ratusan, belum pernah satu kali pun saya khotbah tentang persembahan persepuluhan. Belum pernah. Silakan. Belum pernah. Mungkin suatu hari perlu juga saya khotbahkan ya. Tapi karena orientasi pelayanan saya itu bukan ke duit. Bukan mencari uang lewat pelayanan. Walaupun saya hidup dari pelayanan. Saya mendirikan gereja dan saya itu digaji, makan gaji dari gereja yang saya dirikan. Nah memang rasanya konyol. Karena ini bukan perusahaan. Ini organisasi milik bersama. Saya itu hanya pelayan, bukan bos, bukan pemilik dari gereja GCC. Jadi Anda harus tahu, saya melayani dengan hati nurani yang murni. Bapak Ibu, nah dari mana sumber pendanaan? Kita lihat, jangan takut tentukan impianmu yang besar. Jadi saya sudah jelaskan, mimpi dari GCC ini sangat besar. Oke, sangat-sangat besar. Dari bidang kerohanian dan kemanusiaan. Nah, apapun impianmu, libatkan Tuhan di dalam setiap program-program kehendak rancangan-rencanamu. Dari mana pendanaannya? Begini Bapak Ibu. Gereja GCC memiliki sebuah yayasan kemanusiaan yang bernama Yayasan Servia. Jadi seluruh jemaat GCC harus tahu ya, kita memiliki sebuah yayasan namanya Yayasan Servia. Yayasan Servia ini sebenarnya sudah berdiri sekitar 40 tahun yang lampau. Mungkin Anda berkata, Pak Nathan, gereja GCC 10 tahun, tapi punya yayasan 40 tahun, gimana ceritanya? Tenang dulu. Oke, tenang dulu. Karena kita mengakuisisi sebuah yayasan, masalah di sana. Oke. Memiliki sebuah sekolah khusus untuk anak-anak cacat. Yang di sekolahnya itu bernama SLB Dharma Asih. Sekolah luar biasa Dharma Asih ada di Latumentan di Grogol. Walaupun muridnya tidak begitu banyak. Nah guru-gurunya ada 10 orang. Karyawannya ada 10 orang. Berarti setiap bulan kita harus membiayai 10 orang guru-guru karyawan untuk menjalankan sekolah tersebut. Memang satu beban, makanya kita juga membutuhkan dana sponsor dari Tuhan. Dan Yayasan Servia karena sudah 40 tahun dan sudah banyak melakukan pelayanan-pelayanan di masyarakat, sehingga Yayasan Servia mendapatkan penghargaan dari Presiden Megawati. Yayasannya kecil Bapak Ibu, tapi sangat berbobot. Sampai Megawati mantan presiden kita pun memberikan surat penghargaan. Nah, supaya Anda tahu inilah surat penghargaannya. Piagam penghargaan berarti kan ada Silvia. Silvia itu adalah pendiri dari Yayasan Servia.
Nah, di bawahnya itu ada tanda tangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi yayasan kita ini kecil tapi sangat berbobot. Nah, yayasan itu diakuisisi oleh gereja GCC pada tahun 2020. Kenapa kita perlu yayasan? Ceritanya sangat panjang, tapi intinya begini. Yayasan Servia. Yayasan Servia itu mendapatkan dukungan dana dari sebuah yayasan besar bernama Yayasan XXX yang berkantor pusat di kota Zurich, Swiss. Saya tidak diizinkan untuk mengumbar, untuk menceritakan tentang yayasan yang satu ini. Karena kalau Anda cari di internet pun tidak ada. Jadi yayasan ini antara fiktif dan tidak fiktif. Makanya ketika saya memperkenalkan yayasan XXX ini kepada pengurus gereja saya, mereka berkata Panatan lagi berhalu ya. Panatan lagi mengkhayal ya. Panatan lagi bermimpi ya. Ya, seorang gembala, seorang pemimpin. Belum tentu gagasannya, visi misinya itu bisa ditangkap, bisa dipercaya oleh bawahannya karena dianggap visi misi Pak Nantan terlalu gede, dianggap mimpi. Karena kapasitas mereka, kapasitas pengurus saya mungkin tidak sampai ke sana. Ya sudah nggak apa-apa, pelan-pelan saya tuntun mereka. Bapak Ibu yang saya kasih, yayasan XXX ini memang ada, bukan fiktif. Dan saya nggak boleh sebutkan yayasan tersebut karena memang mereka itu istilahnya tidak mau menonjolkan diri punya. Yayasan XXX inilah yang menjadi investor proyek pembangunan rel kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, ini kan sudah nyata. Pembangunan rel Jakarta-Bandung ini dari mana duitnya? Dari Yayasan XXX ini. Artinya Yayasan Servia ada di bawah Yayasan XXX ini. Kita lihat, inilah proyek rel kereta Jakarta-Bandung cepat. Proyek ini telah selesai dan telah diresmikan oleh Presiden Jokowi dan Presiden China Xi Jinping beberapa bulan yang lalu. Nah, ini proyeknya. Proyek kereta api itu awalnya anggarannya itu hanya 86 triliun rupiah. Tapi karena berbagai macam masalah termasuk pembebasan lahan sehingga membengkak mencapai 114 triliun. Artinya ada kenaikan sebanyak 27 triliun yang terpaksa ditutup pakai anggaran belanja negara. APBN. Inilah proyek ini Bapak Ibu. Yayasan XX ini semua proyek yang berbasis kemanusiaan bisa didanai oleh Yayasan XXX. Antara lain, nah yang saya visi misi untuk kemanusiaan itu ada di sini sebenarnya. Mendirikan rumah sakit atau kesehatan, mendirikan panti asuhan atau rumah jompo, mendirikan sekolah atau pendidikan, pelabuhan, jalan tol, atau transportasi, rusunawa, rusunami, perumahan bersubsidi, pertanian, apakah itu padi, sawit, dan lain sebagainya. Jadi visi misi dari gereja JC itu saya koneksikan ke sini. Jadi jelas ya, Jemaat GCC semuanya, supaya Anda tahu gereja kita ingin berkembang besar suatu harinya. Maka kita juga membutuhkan dana besar. Lalu dari mana dana besar itu? Kita sedang upayakan dana ini kalau Tuhan berkenan ya. Cara mendapatkan dana dari Yayasan XXX ini ada 7 langkah atau disebut 7 step. Nah, karena Anda bukan perusahaan, kalau Anda adalah perusahaan besar yang ingin dapatkan dana ini, saya bisa bantu koneksikan. Tentu ada prosedur-prosedurnya, ada 7 langkah. Karena itu Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah saya punya perusahaan besar yang ingin mendapatkan pendanaan proyek-proyek proyek Bapak Ibu, dan di dalam proyek itu tentu harus ada proyek kemanusiaan. Mungkin saya bisa bantu koneksikan. Tapi ini nggak gampang loh. Saya katakan tidak gampang. Kenapa? Karena sudah 2 tahun lebih Yayasan Servia memperjuangkan supaya mendapatkan pendanaan, sampai sekarang belum berhasil goal. Karena prosedur 7 langkah ini tidak mudah. Tapi begitu Anda berhasil, sudah lancar. Nah, yang paling menentukan itu adalah untuk mendapatkan
pendanaan dari proyek ini harus dilakukan TTM. Kalau Anda punya dana untuk TTM bisa langsung jalan. Masalahnya kami tidak punya dana untuk lakukan TTM. Kenapa? Karena TTM itu singkatan dari tabletop meeting, membutuhkan dana yang cukup besar. Untuk apa? Tabletop meeting itu adalah suatu ikatan kerjasama yang dilakukan di notaris Singapura. Jadi ini bukan abal-abal. Jadi harus dilakukan semacam kontrak kerja di hadapan notaris-notaris Singapura. Dan notaris Singapura itu integritasnya sangat tinggi. Tidak bisa disogok, tidak bisa dimainkan Anda walaupun punya duit A, B, B. Itu aturan mereka. Makanya Singapura dipercaya sekali di notaris dan pengadilan-pengadilan di sana. Lalu biaya TTM itu berapa Pak Nathan? Gedenya berapa? 2,2 juta US dollar. Nah ini dia masalahnya. Kalau kita rupiahkan kira-kira berapa? Katakanlah hari ini dolar. 1 dolar 15.500 berarti 34 miliar. Hanya biaya untuk kontrak kerja saja 34 miliar Bapak Ibu. Artinya gede. Kalau tidak ada perusahaan besar, memang nggak bisa jalan. Yayasan Servia, mana ada dana ini untuk lakukan itu. Nah kan itu bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pendanaan dari Yayasan XXX ini, kami berikan dua macam solusi. Solusi pertama adalah owner proyek. Artinya, oke, ada pengusaha. Pak Nathan, saya siap membayar biaya TTM untuk perusahaan saya 34 miliar. Oke. Hari ini pun saya bisa koneksikan Anda dengan yayasan yang membiayai program kereta api Jakarta Bandung ini. Oke. Nah, atau yang kedua adalah mini funder. Oke, Bapak Ibu tidak punya dana 2,2 juta dolar. Tidak punya dana 34 miliar. Oke. Kami bisa koneksikan dengan sebuah mini funder dari Taiwan. Mereka bisa mendanai biaya TTM tersebut. Anda nggak usah keluar duit. Tapi perlu persyaratannya. Salah satu persyaratan yang dibutuhkan adalah harus ada RWA. Ready, willing, and able. Itu semacam surat keterangan dari bank. Ya. Karena itu ini termasuk 7 step yang saya tidak akan jelaskan di sini. Bagi Anda yang berminat saja. Tapi saya hanya sedang menjelaskan tentang visi misi dari GCC ini. Nah setelah itu melibatkan juga Big Four. Big Four ini adalah 4 akuntan publik bersertifikasi internasional. Nah 4 akuntan publik ini adalah ada KPMG, Deloitte, PwC, dan EY. Karena itu nggak sembarangan Bapak Ibu. Jadi ketika TTM dilakukan di Singapura, mereka salah satu dari 4 akuntan bertaraf internasional ini juga dilibatkan. Nggak sembarangan Bapak Ibu. Artinya diawasi dengan ketat. Lalu kita lihat kereta Jakarta Bandung. Apa hubungan Yayasan Servia dengan Yayasan XX ini? Bapak Ibu, Yayasan Servia telah mendapatkan bantuan dana 700 juta yang disalurkan dalam bentuk bakso sebanyak 6 kali selama COVID-19. Jadi yayasan kami ini sudah dapatkan suntikan dana 700 juta. Dari mana? Yang dari proyek rel kereta Jakarta Bandung ini. Kebetulan kantor cabangnya ada di Singapura dan ketua Yayasan XXX di Singapura inilah yang menjadi teman dekat saya ini. Sehingga saya selalu berkomunikasi dengan beliau. Beliau sudah di Indonesia, bolak-balik Jakarta Singapura, tinggal di hotel sampai 3-4 tahun. Tinggal di hotel, hanya mengurus proyek Jakarta Bandung Cepat. Nah 700 juta ini kami salurkan dalam bentuk aksi sosial pembagian sembako. Nah Bapak Ibu perhatikan, ini video-video kami ketika melakukan bakti sosial itu. 6 kali. Kita lihat kapan saja. Bakti sosial Yayasan Servia tanggal 14 November 2020. Pembagian 1000 paket sembako kepada masyarakat kurang mampu di Jakarta Barat.
Tanggal 15 November 2020, pembagian 500 paket sembako ke pemulung-pemulung di Semarang, Jawa Tengah. Dan saat itu saya dibantu oleh seorang hamba Tuhan, Pendeta David Cahyadi di Semarang untuk dipertemukan dengan pemulung-pemulung. Karena Pendeta David Cahyadi juga banyak membagikan sembako-sembako ke pemulung-pemulung. Kemudian yang ketiga, tanggal 5 sampai 7 Desember 2021 membagikan 1.000 paket sembako ke para pemulung-pemulung di Jakarta Utara. Kemudian tanggal 26 Maret 2022 pembagian 1.000 paket sembako dan pengobatan gratis ke pemulung di Bantar Gebang, Bekasi, tempat pembuangan sampah di Bantar Gebang. Kemudian tanggal 8 Juni 2022 pembagian 400 paket kebutuhan orang tua di Rumah Jompa Tresna Werda di Cengkareng. Yang keenam, tanggal 9 Juli 2022 pembagian 800 paket sembako ke nelayan miskin di Muara Baru di Jakarta Utara. Nah, ini proyek-proyek. Nah, semua itu kami salurkan dalam bentuk sembako-sembako sebanyak 700 juta rupiah. Bapak Ibu yang saya kasihi, berikut ini kita akan saksikan cuplikan video pembagian 1.000 paket sembako dan pengobatan gratis ke pemulung di tempat pembuangan akhir Bantar Gebang, Bekasi yang diadakan pada tanggal 26 Maret 2022. Selanjutnya kita akan saksikan cuplikan video pembagian 1.000 paket sembako tersebut. Mari saya persilakan ke orang multimedia saya. Oke, kita saksikan dulu si video ini sejenak. Video ini pendanaan itu dari Yayasan XXX itu. Mari kita saksikan bersama. Bapak Ibu, inilah tempat pembuangan sampah TPA. Luas lahan dari tempat pembuangan sampah Bantar Gebang ini 110 hektar. Dan ini merupakan tempat pembuangan sampah terbesar di Indonesia. Nah, di sekitar lokasi ini dihuni sekitar 1.500 kepala keluarga para pemulung-pemulung yang setiap hari kerjanya adalah memulung sampah-sampah yang ada di tempat ini. Kehidupan mereka memang cukup memprihatinkan. Karena itulah hari ini kami mengadakan baksos pembagian sembako, 800 paket sembako kami berikan. Harapan kami pembagian sembako di tempat ini bisa rutin kami lakukan di jadwal. Terima kasih. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and Bapak Ibu, inilah situasi kondisi kehidupan para pemulung-pemulung yang ada di TPA Bantar Gebang, Bekasi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana kehidupan mereka. Mereka tinggal di bedeng-bedeng yang dibangun seadanya. Karena itulah semoga dengan pelayanan sosial seperti ini sedikit banyak bisa membantu meringankan kondisi ekonomi mereka. Ya, mereka ini rumahnya sambung menyambung, dari gang-gang kecil inilah mereka tinggal. you raise me up to more than I can be.
kemarin sudah kita bagikan pak itu kuponnya. Sudah dapat ya? Ya, kita jadi ada sedikit sumbangan untuk warga di sini berupa paket-paket sembako yang nantinya jam 4 sore nanti bisa antri untuk ambil di sana. Ya. Alhamdulillah. Barangkali ibu-ibu ada yang mau disampaikan? Minyak gorengnya. Atas bantuannya. Minyak goreng lagi langka tapi kita sudah sediakan 1 liter 1 liter. Banyak aja udah, terima kasih buat yayasan. Ya. Terima kasih banyak Yayasan Servia atas bantuannya. Terima kasih banyak atas bantuannya. Enggak apa-apa ngomong aja. Ngomong dulu. Terima kasih banyak bantuannya. Adek. Raise me up to more. Bapak Ibu yang saya kasihi, hari ini Yayasan Servia mengadakan pembagian sembako bakti sosial untuk membagikan 800 paket sembako kepada pemulung-pemulung yang ada di tempat pembuangan akhir TPA Bantar Gebang Bekasi. Inilah 800 paket. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar, di mana paket yang kami bagikan setiap paketnya dengan nilai Rp85.000. Selain mengadakan pembagian sembako, kami juga mengadakan pengobatan gratis untuk pemulung-pemulung yang tinggal di sekitar sini. Sebentar kita akan berikan penjelasan bagaimana kehidupan kondisi-kondisi para pemulung yang ada di tempat ini. Terima kasih. Yang telah mengadakan kegiatan bakti sosial di wilayah RT 01 RW 05. Semoga segala When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden me, and I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can't stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Ya, Bapak Ibu, inilah suasana pembagian sembako 800 paket yang akan kita salurkan. Semoga ini bermanfaat. Kalau kita lihat bagaimana mereka berarti mereka benar-benar sangat membutuhkan. Semoga banyak donatur-donatur yang bisa ikut menyalurkan melalui Yayasan Servia, sehingga banyak kegiatan-kegiatan, proyek-proyek kemanusiaan yang bisa kami lakukan. Ya. Memang di sini ada sedikit penumpukan massa karena mereka takut kehabisan sembako tersebut. Padahal kita sudah sediakan sesuai dengan jumlah kupon. More than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I
raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden me, and I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can't stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu melihat antrian panjang sekitar 800 orang. Nah, hanya dalam waktu setengah jam, 35 menit, pembagian sembako itu telah selesai. Semoga ini bisa bermanfaat bagi mereka. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me
You raise me up to more than I can be. Bapak Ibu yang saya kasihi, khususnya seluruh jemaat GCC, bagaimana tanggapan Anda setelah Anda menonton aksi sosial yang dijalankan oleh gereja GCC di bawah Yayasan Servia ini? Bagaimana tanggapan Anda? Kita sudah salurkan 700 juta untuk ribuan orang. Artinya, gembala Anda tidak sedang bermimpi, tetapi beriman pada sebuah impian. Gembala Anda punya visi misi yang sangat jelas, sangat besar, dan hanya menunggu waktunya Tuhan. Kapan waktunya? Begitu dana itu berhasil kita dapatkan, kita akan segera bergerak, akan mengembangkan gereja GCC, akan melakukan bidang kerohanian, bidang kemanusiaan segera, dan kita membutuhkan banyak tenaga-tenaga yang bisa bekerja untuk menggerakkan agar GCC bertumbuh besar ke depannya. Karena itulah, mari seluruh jemaat GCC yang sudah dibaptis di gereja GCC, mari kita bersatu kembali setelah kita diporak-porandakan oleh COVID hampir 3 tahun. Mari kita bergandengan tangan kembali membesarkan gereja GCC. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Dan kita bersambung ke visi misi yang kedua pada minggu depan. Kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, kami sudah belajar tentang visi dan misi gereja GCC. Engkau Allah yang besar, dan Engkau sebelum terangkat ke sorga sudah meletakkan satu visi yang sangat besar. Menjangkau dunia, menjadikan semua bangsa murid-Mu, menjadi pengikut-Mu. Dari sini kami belajar, ketika mau menetapkan sebuah vision, jangan tanggung-tanggung. Tetapkan sebuah visi yang jelas, tapi harus terukur. Demikian pula GCC. Engkau mengizinkan gereja GCC berdiri, dan kami percaya bahwa Engkau juga akan mengembangkan gereja GCC. Karena gereja ini bukan milik hamba-Mu, bukan milik jemaat GCC, tapi milik semua orang, milik bangsa Indonesia. Gereja GCC adalah milik Tuhan Yesus sendiri. Karena itu Tuhan, Kau pakai gereja ini dan visi misi telah Engkau tuntun kami supaya hamba-Mu susun sehingga jelas siapapun yang melanjutkan gereja ini sudah memiliki jejak yang cetak biru, blueprint yang jelas bagaimana gereja ini berkembang ke depannya. Terima kasih Tuhan, dan Engkau tetap pimpin kami. Ada satu sesi lagi di minggu depan agar kami lebih memahami dengan jelas visi misi dari gereja GCC. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita dengarkan pujian penyembahan penutup. Allahku selalu turut bekerja. Bagaimana Allah bekerja secara diam-diam? Karena itulah visi misi kita GCC, kita percaya Allah sedang bekerja di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Cobai lebih dari kekuatanku, bahkan di padang gurun pun ku alami keajaiban-Mu. Kau tak pernah tinggal diam
menyaksikan keadaanku, bahkan di tengah badai pun ku alami pertolonganmu. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihimu Tuhan, aku percaya. Kau tak pernah tinggal diam menyaksikan keadaanku, bahkan di tengah badai pun ku alami pertolonganmu. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihimu Tuhan, aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihimu Tuhan, aku percaya. Aku percaya